Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan peran kepemimpinan nasional dalam meningkatkan ketahanan. Kelompok kami beranggotakan Calvin Aurelio, saya sendiri Daveniko, Muhammad Zaki Arham, Nurul Rahmadiani, Septia Ayuzian Karisma. Pengertian kepemimpinan nasional. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain karena potensi yang besar dilihat dari wilayahnya juga luas dengan kekayaan alam yang banyak. Beberapa ancaman dari dalam dan luar negeri dapat diatasi dan keutuhan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Tentu saja harus selalu didasari oleh kepemimpinan nasional, di mana pemimpin dari negara harus memiliki sikap nasionalisme serta memahami ketahanan nasional dengan baik yang dijunjung baik landasan ideal, konstitusional dan juga wawasan visional. Kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu pun berhasil diatasi bukan hanya berkat dari landasan hukum yang diterapkan dari tahun ke tahun, juga dari kepemimpinan nasional yang dijunjung dan diterapkan. Kepemimpinan nasional sendiri memiliki arti sebagai kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional pada bidang sektor profesi, baik di suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan regional Pancasila dan UUD 1945, memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang. Kepemimpinan nasional menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan yang terkadang sangat krusial. Dibutuhkan kemampuan yang dapat menentukan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Fungsi kepemimpinan di samping sebagai sumber inspirasi dan gagasan juga sebagai penggerak sebuah komponen masyarakat untuk bersatu dan melaksanakan pembangunan nasional dalam memecahkan persoalan bangsa. Persoalan bangsa yang sedang mengemukakan saat ini salah satunya dalam bidang hukum, di mana hukum sebagai suatu kesatuan sampai saat ini belum berhasil untuk ditegakkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut materi akan dibawakan oleh Calvin. Slide sebelumnya, kepemimpinan nasional dalam proses penegakan hukum. Hukum, jika kita mendengar kata ini, tentu akan berkaitan erat dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara.
yang mana menurut KBBI sendiri hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan hukum dapat tercipta dan berjalan dengan baik bila benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kehendak sebagian besar masyarakat. Dari pendapat tersebut, yang mungkin sudah mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan 8 dinamika dalam kehidupan di Indonesia waktu ini. Perlu ditekankan bahwa peraturan hukum hanya bisa berjalan baik kalau masyarakat mematuhinya. Begitupun dengan penegak hukum, di mana mereka menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana mestinya. Tujuan dibentuknya hukum. Tujuan dibentuknya hukum 1. Melindungi hak asasi manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. 3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. 4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. 5. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 6. Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan keterangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. 7. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lanjut. Penyebab utama tertinggalnya Indonesia. Lemahnya kepemimpinan dalam sisi moral dan sisi intelektualitas. Dan penegakan hukum yang dirasa lemah membuat mafia korupsi yang mana hukum terus-menerus menguat dan didukung jaringan mafia peradilan yang melibatkan aktor politik. Selain berbagai tantangan tersebut, tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan diri dari masyarakat. Hal ini terkait dengan masih lemahnya aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan korupsi, penyalahgunaan wewenang di berbagai macam institusi, dan kompetensi aparat penegak hukum. Materi ini akan dibawa oleh Safety. Kondisi kesejahteraan dan pendidikannya. Sudah tentu beraneka ragam dalam memahami tentang hukum, dan sebagian besar masyarakat cenderung rendah pemahamannya terhadap hukum, sehingga tidaklah adil untuk memaksakan berlaku sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan kepadanya. Dengan demikian, moral dan intelektualitas kepemimpinan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan moral dan intelektualitas kepemimpinannya. Dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Selanjutnya akan dibawa oleh Zaki. Kepemimpinan nasional dan ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang memiliki makna tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, peran kepemimpinan dibutuhkan sebagaimana dikatakan bahwa kepemimpinan yang berkualitas merupakan kunci utama dalam praktik implementasi kebijakan sehari-hari menuju cita-cita. Keberhasilan suatu organisasi, kelompok, atau negara cita bersama. Kualitas kepemimpinan yang diharapkan tidak hanya meliputi kualitas fisik, intelektual semata, melainkan juga kualitas rohani. Adanya keseimbangan, kualitas antara ketiga aspek tersebut sangat membantu seorang pemimpin mengemban peran yang dituntut organisasi guna mewujudkan visi
yang dicita-citakan bersama. Peran kepemimpinan nasional memegang kendali penentu berjalan tidaknya pembangunan etika politik masyarakat. Peran kepemimpinan nasional dapat dikatakan berhasil membangun etika politik masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dengan indikator pencapaian keberhasilan sebagai berikut. 1. Ada terwujudnya kepemimpinan nasional yang memiliki pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, ada terwujudnya kredibilitas kepemimpinan nasional. Yang ketiga, ada terbentuknya kepemimpinan nasional yang berwawasan kebangsaan. Yang keempat, ada terwujudnya kaderisasi kepemimpinan nasional, kaderisasi kepemimpinan sipil yang matang secara politik dan individu, serta memiliki etika berpolitik dalam membangun sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Lalu yang terakhir ada terwujudnya peningkatan pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safety. Saran. Persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikannya perlu didukung dengan upaya peningkatan sosialisasi di bidang hukum, serta pemahaman dalam bela negara maupun pendidikan kewarganegaraan. Kedua, untuk mengoptimalkan penegakan hukum, bangsa Indonesia khususnya kepemimpinan nasional perlu menyusun blueprint, suatu desain makro tentang negara hukum dan sistem hukum Indonesia yang hendak dibangun dan ditegakkan di masa depan. Hal ini diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat homogen seperti Indonesia. Ketiga, keinginan pemerintah yang kuat untuk melakukan reformasi berbagai aspek merupakan momentum untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan demi kesejahteraan masyarakat serta membentuk ketahanan nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional bila perlu mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan semata-mata demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari materi yang kami baru saja sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Udah cut videonya.